Senja di terminal Pulau Gebang terasa lebih muram dari biasanya. Langit berubah jingga kusam, seolah tahu bahwa malam itu sesuatu yang kelam sedang mendekat. Nanang kecil, baru berusia 9 tahun, berlari kecil mengikuti ayahnya yang baru selesai bekerja sebagai kernet. Mereka hendak pulang, melewati deretan kios dan bengkel yang perlahan menutup. Tak ada yang aneh, semuanya terlihat seperti hari-hari biasa, sampai suara teriakan pecah dari kejauhan. Ayah Nanang spontan menarik tangan anaknya. Dari ujung terminal, puluhan orang berlarian ketakutan, beberapa berdarah-darah. "Masuk ke dalam, cepat!" serunya pada ibu Nanang yang baru saja keluar dari warung nasi. Namun terlambat, teriakan semakin dekat, dan suara botol pecah terdengar bertubi-tubi. Kelompok Jali dan Darmadi, yang kabarnya sudah berminggu-minggu berseteru, akhirnya pecah dalam perang terbuka malam itu. Lampu-lampu terminal berkedip-kedip saat puluhan preman bersenjata parang, kayu, dan besi berhamburan menyerbu. Mereka mengamuk, mengincar siapapun yang berada di jalur kelompok lawan tanpa peduli warga tak bersalah. Asap mulai muncul entah dari mana. Nanang memeluk kaki ayahnya, tubuhnya bergetar hebat. "Ayah, apa yang terjadi?" Suaranya hampir tak terdengar. Ayahnya tak menjawab, hanya menunduk melindungi Nanang sembari mencari celah untuk menyelamatkan keluarga kecil mereka. Tiba-tiba seseorang menerobos dari kerumunan, anggota kelompok Darmadi, mengayunkan besi panjang dan menghantam kepala ayah Nanang tanpa peringatan. Darah muncrat, panas dan pekat. Ayahnya limbung lalu jatuh berlutut. Ibu Nanang menjerit, namun suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk kekacauan. Nanang hanya bisa memandang tubuh ayahnya yang roboh, matanya terbelalak tak percaya. Dunia kecilnya runtuh dalam sekejap. Ibu Nanang mencoba menyeret anaknya lari, tapi 3 anggota kelompok Jali mengejar dari belakang. Satu dari mereka menendang ibu Nanang hingga terjatuh, lalu salah satu lainnya menancapkan pisau ke dadanya. Nanang menjerit histeris hingga suara seraknya sendiri hampir pecah. Ia berlutut di samping tubuh ibunya yang dingin, mengguncang-guncang bahu sang ibu yang tak lagi bergerak. "Bu, ayo bangun, kita pulang, Bu." Tetapi kenyataan tak memberi kesempatan. Ledakan kecil terdengar dari warung nasi yang terbakar. Api menjilat cepat, menerangi area terminal dengan warna merah menyala seperti neraka. Para preman dari kedua kubu saling bantai tanpa ampun. Nanang, yang tubuhnya kini dipenuhi debu dan darah orang tuanya, hanya bisa merangkak mundur, terjepit di antara tiang penyangga dan tumpukan karung. Tak ada yang menyadari keberadaannya. Dunia terasa semakin sempit, semakin panas, dan semakin kejam. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat 2 sosok berdiri di tengah chaos itu, Jali dengan tatonya yang mencoreng wajah, dan Darmadi dengan parutan besi di pipi kirinya. Mereka berteriak memerintah, menyalakan api kebencian di antara pengikutnya. Kata-kata kasar dan ancaman mereka menggema. Dalam kepalanya, wajah kedua pemimpin preman itu tertanam jelas, wajah 2 iblis yang merenggut keluarganya. Ketika api mulai merambat ke tempat ia bersembunyi, seorang pria tua pemulung, menarik Nanang keluar diam-diam, menyeretnya menjauh dari medan pembantaian. Nanang menoleh sekali lagi ke arah mayat ayah dan ibunya yang sudah tak terlihat karena asap. Di sanalah, di tengah malam yang berbau darah dan arang, seorang anak kecil menyimpan luka yang tak akan pernah sembuh. Dan malam itu pula, di dalam hatinya yang remuk, lahir sebuah sumpah, ia akan kembali. Untuk membalas semuanya, hujan turun deras malam ketika Nanang, yang masih setengah pingsan, dibawa oleh pemulung tua itu ke sebuah gubuk di pinggir rel. Tubuh kecilnya menggigil kedinginan, bukan hanya karena hujan, tetapi karena kehilangan yang baru saja ia alami. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan ayah dan ibunya yang tewas dibantai kembali muncul, menusuk hatinya seperti duri panjang yang tak bisa dicabut. Pemulung itu memberikan selimut tipis, mencoba menenangkan bocah yang telah kehilangan segalanya. "Sabar, nak, dunia memang kejam. Tapi kamu harus hidup," katanya lirih. Namun dunia tak memberi waktu untuk bersedih. Beberapa hari setelah tragedi itu, preman-preman dari 2 kubu mulai membersihkan jejak kekacauan. Rumah-rumah liar di sekitar rel turut diratakan, memaksa Nanang kecil dan pemulung itu berpindah-pindah tempat. Nanang tak pernah kembali melihat jasad orang tuanya. Bahkan makam pun tak pernah ada. Dalam hatinya, luka itu berubah menjadi kehampaan tanpa bentuk. Setiap malam ia bermimpi melihat ibunya memanggil, tapi suaranya hilang dalam kobaran api. Waktu berlalu, Nanang tumbuh di jalanan, tidur di bawah kolong jembatan,
makan dari sisa-sisa makanan pasar, dan sesekali bekerja sebagai pengangkut barang demi beberapa lembar receh. Ia belajar cepat bahwa dunia tidak memberi tempat bagi anak lemah. Berkali-kali ia dipukuli preman kecil jalanan, direbut makanannya, bahkan dikejar petugas ketertiban. Namun semakin sering ia dipukul, semakin keras pula hatinya terbentuk. Rasa takut perlahan berubah menjadi kemarahan yang ditahan dalam-dalam. Hingga pada suatu sore, ia bertemu dengan seorang pria yang mengubah arah hidupnya. Namanya Bang Seta, seorang lelaki berumur 40 tahunan dengan tatapan tajam dan sikap tenang seperti mantan tentara. Seta melihat Nanang dikeroyok 3 anak jalanan lain dan tanpa ragu melerai dengan satu gerakan cepat. Anak-anak itu kabur ketakutan. Nanang terhenyak, tak pernah ada orang yang menolongnya sebelumnya. "Kamu punya mata orang yang pernah kehilangan," kata Seta sambil menepuk bahu Nanang. Seta membawanya ke sebuah rumah petak kecil di gang sempit. Hidup Seta sederhana, tapi tertata rapi. Ternyata pria itu memiliki masa lalu kelam sebagai anggota unit taktis yang keluar dari pekerjaannya setelah pengkhianatan internal. Ia mengenali tatapan Nanang, tatapan seseorang yang pernah melihat maut dari jarak sangat dekat. Seta mulai mengajari Nanang hal paling dasar, cara berdiri, cara menjaga keseimbangan, cara membaca gerakan lawan, bahkan cara mengendalikan emosi. Latihan itu berlangsung setiap hari, tanpa henti. Nanang bangun sebelum matahari terbit dan berlatih hingga tubuhnya remuk. Seta melatihnya bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga ketajaman pikiran, cara mengamati, cara mengetahui siapa pembohong, cara mempelajari pola orang, dan yang paling penting, cara membunuh tanpa ragu jika keadaan menuntut. "Dendam tanpa arah hanya akan memakan dirimu sendiri," ujar Seta. "Tapi jika kau memeliharanya dengan benar, ia bisa menjadi senjata." Saat tubuh dan mental Nanang semakin kuat, ingatan tentang Jali dan Darmadi semakin jelas. Ia sering duduk menatap jalanan malam, mengulang-ulang wajah 2 pemimpin preman itu di dalam kepalanya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat ayahnya jatuh dengan darah membasahi wajah. Ia mendengar jeritan ibunya. Ia mencium bau asap dari warung yang terbakar. Semua itu menjadi bahan bakar. Nanang tidak lagi hanya hidup, ia sedang ditempa. Dan pada suatu malam yang dingin, ketika angin berdesir membawa aroma terminal dari kejauhan, Nanang berdiri di depan Bang Seta dan berkata dengan suara rendah namun penuh tekad, "Bang, aku sudah siap kembali ke Pulau Gebang." Seta menatap matanya lama, seakan mencari keraguan, namun yang ia temukan hanyalah api dendam yang sempurna. "Kalau begitu," katanya pelan, "dari sini hidupmu tidak akan pernah sama lagi." Dan untuk pertama kalinya sejak kehilangan keluarganya, arah hidup Nanang jelas, ia akan kembali, bukan sebagai anak yang ketakutan, tetapi sebagai bayangan pembalasan. Pagi itu langit terlihat kelabu ketika Nanang berdiri di tepi jalan raya, menatap terminal Pulau Gebang dari kejauhan. Tempat itu tampak lebih besar dan lebih megah dari masa kecilnya, namun aura kelamnya tetap sama. "Sudah berubah, tapi tetap busuk," gumam Nanang pelan. Angin yang membawa bau asap knalpot dan suara klakson membuat ingatan masa kecilnya muncul kembali, jeritan, api, dan darah orang tuanya. Tubuhnya menegang, tapi tekadnya tidak goyah. Ia mengambil napas panjang, lalu melangkah masuk. Terminal itu sibuk, tetapi ada ketegangan yang tersembunyi di balik hiruk-pikuknya. Sopir-sopir bas tampak bekerja dengan wajah tegang, pedagang dipaksa membayar setoran, dan para penumpang sering melihat ke belakang seolah takut sesuatu meledak kapan saja. Di sudut tertentu, tampak sekelompok preman memalak pengemudi ojek dengan terang-terangan. Nanang memperhatikan dengan seksama. Ia bisa langsung mengenali gaya kelompok Jali dari cara mereka memamerkan tato dan berbicara kasar. Sementara di sisi lain, sekelompok preman berbeda tampak menjaga area parkir bas antar kota. Mereka bergerak lebih rapi, lebih teratur, dan membawa senjata tersembunyi. Itu jelas kelompok Darmadi. Dan yang membuat terminal semakin kacau, 2 kelompok itu bergerak seolah menguasai 2 dunia berbeda yang setiap saat siap bertabrakan. Wajah Nanang semakin tegang melihatnya. Ini bukan hanya preman biasa, ini adalah struktur kekuasaan yang nyata, dan 2 orang itulah pusat dari semuanya. Nanang mulai bergerak perlahan, menyamar sebagai penjual tisu keliling. Ia bungkukkan tubuhnya, menurunkan suara, dan berjalan dari satu kios ke kios lain sambil memperhatikan alur gerak para preman. Dari percakapan yang ia dengar diam-diam, ia mengetahui bahwa 2 orang yang lebih berkuasa dari Jali dan Darmadi adalah Usman dan Ardi. Mereka bukan preman jalanan,
tetapi penguasa wilayah yang menentukan hidup mati siapapun di terminal. Jali dan Darmadi hanyalah anjing penjaga yang saling terkam. Di salah satu sudut, Nanang melihat seorang sopir bas tua dipukuli karena terlambat membayar setoran. Nanang mengepalkan tangan, ingatannya tertarik pada ayahnya yang juga kernet. Tubuhnya hendak maju, tetapi ia menahan diri. Belum saatnya, ia harus mengendalikan emosi, seperti yang selalu diingatkan Bang Seta. Ini bukan soal menyelamatkan satu orang, ini soal menghancurkan sistem yang telah merampas keluarganya. Dan untuk itu, ia tidak boleh gegabah. Nanang kemudian duduk di bangku kayu tua sambil menatap setiap sudut terminal. Ia mengamati pola, siapa yang datang, siapa yang pergi, jam-jam preman berpatroli, di mana Usman dan Ardi biasa bertemu. Ia mencatat semua dalam kepalanya. Ia harus tahu semuanya sebelum mulai bergerak. Dalam hati, ia sadar bahwa misi ini bukan sekadar balas dendam, ini adalah perang melawan dua kelompok yang telah bercokol selama bertahun-tahun, dengan puluhan anak buah yang siap mati demi para pemimpin mereka. Siang menjelang sore, Nanang mengikuti seorang preman muda dari kelompok Jali yang tampak baru selesai memalak penjual sayur. Nanang berjalan dengan jarak cukup jauh agar tidak mencurigakan. Preman itu menuju sebuah bangunan kosong di belakang terminal, tempat yang tampaknya digunakan sebagai markas kecil. Dari sela-sela ventilasi, Nanang melihat beberapa anak buah Jali sedang mabuk, memamerkan uang setoran, dan membicarakan rencana serangan terhadap kelompok Darmadi. Perseteruan mereka belum padam, hanya menunggu pemicu. Ketika malam turun, terminal berubah seperti sarang iblis. Lampu jalan berkerlap-kerlip, bayangan orang berjalan seperti siluet tanpa wajah. Nanang berdiri tepat di tengah pelataran bas, menatap kaca jendela gedung terminal yang memantulkan dirinya. "Kalian tidak tahu, aku sudah kembali," bisiknya perlahan. Dan dalam pantulan itu, terlihat bukan seorang penjual tisu biasa, tetapi bayangan seorang pemburu. Pemburu yang telah menunggu bertahun-tahun untuk menghabisi Jali, Darmadi, Usman, dan Ardi. Malam itu, di terminal yang dulu menghancurkan hidupnya, ia memulai langkah pertamanya menuju pembalasan. Malam merayap pelan di terminal Pulau Gebang, namun panasnya suasana tidak ikut turun. Semakin hari, semakin kuat ketegangan antara kelompok Jali dan Darmadi. Nanang yang terus menyamar sebagai pekerja serabutan, mendengar bisik-bisik para sopir dan pedagang kecil yang kini hidup dalam ketakutan. "Kalau mereka perang lagi, habis kita," ujar seorang pedagang koreng sambil menutup kiosnya lebih cepat dari biasanya. Nanang hanya mendengarkan diam-diam, matanya mencatat segala hal. Ia tahu, badai besar hanya menunggu pemicunya. Di sisi utara terminal, kelompok Jali mulai memperluas wilayah kekuasaannya. Mereka memaksa setiap bas antar kota untuk membayar biaya keamanan yang tidak masuk akal. Sopir yang berani menolak langsung diseret ke belakang kontainer dan dipukuli hingga babak belur. Sementara itu, di sisi selatan, kelompok Darmadi memperkuat terminal bayangan, yang mereka kelola, tempat bas gelap beroperasi tanpa izin resmi, tetapi menghasilkan uang yang jauh lebih besar. Dua kubu ini seperti dua raksasa yang saling menatap, menunggu siapa yang lebih dulu bergerak. Usman dan Ardi, dua dalang di balik kekacauan, melihat perseteruan itu seperti permainan catur. Mereka duduk di sebuah ruangan kantor kecil di lantai 2 terminal, mengawasi segalanya lewat kaca jendela besar. "Biarkan saja mereka saling tekan," kata Usman sambil menyulut rokok. "Selama mereka sibuk berkelahi, uang kita tetap jalan." Ardi hanya tersenyum tipis. Mereka tidak peduli darah yang mengalir di jalanan, selama uang mengalir ke kantong mereka. Namun situasi semakin memburuk. Rumor mengatakan bahwa Jali berniat merebut terminal bayangan dari kelompok Darmadi, dan Darmadi berjanji akan membunuh siapapun dari kubu Jali yang berani mendekat. Pertikaian yang seharusnya terkontrol kini berubah menjadi ancaman nyata. Sopir-sopir mulai kabur dari shift malam, pedagang menutup toko lebih awal, dan penumpang enggan melintas di jam sepi. Terminal itu berubah menjadi ladang ketakutan. Nanang melihat semua itu dengan mata penuh perhitungan. Ia tidak hanya melihat dua kelompok preman yang bertarung demi uang, ia melihat kesempatan. Jika dua kelompok itu saling berperang habis-habisan, maka fondasi mereka akan rapuh. Dan ketika itu terjadi, Nanang bisa menghantam mereka dari dalam. "Biarkan mereka saling bunuh," gumamnya dalam hati. "Aku hanya perlu mengarahkan percikan kecil agar semuanya meledak." Suatu sore, ketika hujan rintik turun, Nanang mengikuti dua orang anak buah Jali yang membawa sepucuk surat kecil.
Mereka menuju sebuah gudang kosong yang biasa digunakan kelompok Darmadi sebagai tempat penyimpanan barang rampasan. Nanang melihat dengan mata kepala sendiri ketika surat itu dilempar ke dalam gudang. Isinya hanyalah satu kalimat pendek, "Kami datang untuk mengambil apa yang jadi milik kami." Tidak ada tanda tangan, tidak ada identitas. Nanang yang menulisnya. Ia tahu betul, provokasi sebesar ini akan membuat Darmadi marah besar. Benar saja, beberapa jam kemudian, Darmadi mengumpulkan anak buahnya, memukul meja hingga pecah, dan berteriak bahwa kelompok Jali sudah melangkahi batas. "Kalau mereka ingin perang, kita beri perang," teriaknya. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya, seolah langit pun tahu bahwa darah akan kembali tumpah di terminal. Jali, di sisi lain, mendapatkan informasi palsu, yang Nanang sebarkan bahwa Darmadi merencanakan serangan balik. Dalam sekejap, dua kubu bersiap-siap seperti dua singa lapar. Nanang menyaksikan semuanya dari balik. Bayangan, dengan tubuh basah oleh hujan dan mata tajam seperti predator. Ia melihat kobaran api permusuhan yang semakin membesar. Semua bergerak sesuai rencana. Terminal Pulau Gebang kini tinggal menunggu percikan terakhir untuk meledak menjadi medan perang. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, Nanang tersenyum tipis, dingin, getir, dan penuh dendam. "Ini baru permulaan," bisiknya. Karena sebelum dia menghabisi mereka satu persatu, ia harus memastikan dua kerajaan preman itu runtuh dari dalam. Pagi di terminal Pulau Gebang terasa seperti pagi sebelum perang. Udara yang biasanya dipenuhi teriakan sopir dan deru mesin bas, kini dipenuhi bisik-bisik cemas. Nanang berjalan perlahan membawa kantong plastik berisi tisu basah dan minuman sachet, penyamaran kecil yang membuatnya tidak menonjol di antara hiruk-pikuk terminal. Namun di balik pandangan ringkih seorang penjual asongan, matanya bekerja seperti mata pemburu. Ia menghafal wajah, suara, dan ritme gerak setiap anggota preman yang melintas di hadapannya. Ia tahu bahwa untuk menghancurkan dua kelompok besar seperti Jali dan Darmadi, ia tidak bisa bergerak dari luar. Ia harus masuk ke dalam, merasakan denyut nadi kelompok itu dari jarak dekat, dan menemukan titik paling rapuh untuk dipatahkan. Karena itu, beberapa hari terakhir Nanang sengaja berkeliaran di dekat anak buah Jali, membantu mereka mengangkat barang atau menjaga motor. Sikap ramahnya membuatnya dianggap hanyalah anak serabutan yang sedang cari makan. Tidak ada yang curiga, dan itu membuatnya bisa mengamati lebih jauh. Suatu siang yang terik, salah satu anak buah Jali bernama Ocin memanggilnya. Lelaki itu wajahnya dipenuhi tato, giginya beberapa sudah tanggal, namun ia bukan tipe preman yang paling kejam. "Hei, bocah, bantuin gue angkat karung ke belakang sana," serunya. Nanang menunduk patuh, mengikuti Ocin ke gudang kecil. Di sanalah ia melihat bagaimana uang setoran disortir, siapa yang mencatat, dan berapa banyak uang yang mengalir ke markas besar Jali. Semua itu informasi emas. Nanang sengaja melakukan pekerjaannya sedikit lambat agar ia bisa mendengar percakapan penting. Ternyata malam ini, kelompok Jali akan berkumpul untuk mendiskusikan rencana serangan terhadap wilayah Darmadi. "Kita tabrak dulu markas kecilnya, baru habisin sisanya," kata salah satu preman bertubuh besar. Para preman tertawa keras, membuat Nanang semakin yakin bahwa percikan yang ia ciptakan sudah mulai membesar menjadi api. Ia hanya perlu meniup sedikit agar semuanya meledak. Malam harinya, Nanang berpindah ke sisi lain terminal, wilayah kelompok Darmadi. Ia tidak mendekat terlalu jauh, hanya cukup dekat untuk mendengar percakapan dan melihat pola pergantian penjaga. Dengan penyamarannya sebagai pemulung, ia duduk di dekat tumpukan kardus sambil sesekali mengais plastik. Dari sana ia melihat seorang preman Darmadi, Jirong, melaporkan bahwa mereka juga bersiap untuk menyerang balik karena kabar provokasi yang disebarkan Nanang. Kedua kubu kini benar-benar berada di ambang perang terbuka. Nanang tersenyum tipis, tapi bukan senyum puas. Lebih tepatnya senyum getir, karena ia tahu konsekuensi dari rencananya, terminal mungkin akan banjir darah lagi. Namun ia sudah memutuskan jalan ini. Tidak ada yang berubah jika tidak dihancurkan, gumamnya perlahan. Setiap langkahnya mengingatkannya pada wajah kedua orang tuanya. Dendamnya bukan kemarahan sesaat, ia adalah luka yang berubah menjadi tujuan. Beberapa hari kemudian, Nanang semakin dalam masuk ke lingkungan para preman. Ia mendapat kepercayaan kecil dari Ocin dan beberapa anak buah lain. Kadang mereka menyuruhnya beli rokok, kadang jaga motor, kadang ikut mengangkut setoran. Dan setiap kali ia berada di dekat mereka,
ia memetakan lebih banyak hal, siapa yang berpotensi melawan Jali, siapa yang takut pada Darmadi, siapa yang diam-diam membenci Usman dan Ardi. Semua itu seperti puzzle yang ia susun satu persatu. Pada suatu sore yang sepi, ketika matahari bersinar redup seolah malu menatap dunia, Nanang berdiri di lantai atas terminal, menatap seluruh wilayah yang kelak akan berubah menjadi medan perhitungan. Di bawah sana, Jali dan Darmadi masih merasa mereka menguasai tempat ini. Tapi tanpa mereka sadari, seorang pemuda kurus yang tampak tidak penting tengah menyiapkan tali untuk menjerat leher mereka. Sudah waktunya masuk lebih dalam, bisiknya. Dan malam itu, Nanang memutuskan, langkah berikutnya bukan lagi sekadar mengamati, melainkan menyusup hingga ke jantung kekuasaan mereka. Hujan turun deras ketika malam menyelimuti terminal Pulau Gebang. Lampu-lampu temaram berkilat dalam genangan air, menciptakan bayangan panjang yang bergerak seperti roh penasaran. Di tengah hujan itu, Nanang berjalan cepat dengan kepala tertunduk, menyembunyikan sesuatu di balik jaket lusuhnya, sebilah pisau kecil dan selembar kain yang sengaja ia ambil dari markas kecil Jali. Malam ini ia akan memulai fase paling berbahaya, memancing keretakan besar yang dapat memecah dua kubu preman itu hingga saling membantai. Nanang berhenti di depan sebuah warung remang yang diketahui sebagai salah satu titik kumpul anak buah Darmadi. Ia menunggu hingga penjagaan sedikit lengah, lalu bergerak cepat seperti bayangan. Dalam hitungan detik, ia menyelinap masuk ke gang sempit di belakang warung itu dan menunggu seorang preman yang sedang kencing di pojokan. Dengan gerakan secepat kilat, ia menyergap dari belakang, menutup mulut preman itu sambil menusukkan pisau ke sisi tubuhnya, bukan untuk membunuh, hanya cukup dalam untuk membuatnya terkapar. Preman itu jatuh mengerang, darah mengalir dari lukanya. Nanang dengan sigap menempelkan kain milik kubu Jali di genggaman tangan preman tersebut, lalu menebas punggungnya sekali lagi untuk meninggalkan ciri khas gaya serangan Jali. Ia memastikan skenarionya sempurna. Ketika beberapa preman Darmadi mendengar suara ribut-ribut dan berlari mendekat, Nanang sudah lenyap di balik lorong gelap. Yang tersisa hanyalah korban yang terkapar dengan bukti palsu yang mengarah pada kelompok Jali. Seperti yang diperkirakan, malam itu juga kabar menyeruak cepat, Jali mulai menyerang duluan. Teriak Jirong, salah satu anak buah Darmadi, dengan amarah meluap. Darmadi mengamuk, membanting meja, memaksa anak buahnya berkumpul di titik pertemuan. Kalau mereka pikir bisa tikam orang-orangku diam-diam, kita balas 10 kali lipat. Teriaknya sambil memukul dinding hingga retak. Para preman mengangguk dengan mata merah, siap membalas. Namun Nanang belum selesai. Malam berikutnya, ia bergerak ke wilayah Jali. Kali ini ia menyergap dua orang bawahan Jali yang tengah mabuk di belakang bus yang diparkir. Dengan kelincahan yang ia pelajari bertahun-tahun dari Bang Seta, ia melumpuhkan salah satu dari mereka dengan kunci leher, lalu menusuk kaki satunya untuk membuatnya tak mampu berdiri. Setelah keduanya roboh dan merintih kesakitan, Nanang meninggalkan simbol kecil, selembar uang setoran yang dicap tinta hitam, tanda khas kelompok Darmadi. Saat mayat-mayat kecil itu ditemukan pagi-pagi, Jali naik pitam. Darmadi pikir dia bisa main belakang. Teriaknya sambil membalut tangannya yang memukul meja terlalu keras. Kalau dia mau perang besar, kita kasihin. Suruh semua anak kumpul malam ini. Kita serbu markas mereka. Tindak kekejaman Nanang berhasil tepat sasaran, dua pemimpin preman yang semula hanya tegang kini saling yakin bahwa satu sama lain sudah mengawali perang. Terminal Pulau Gebang pun mulai terasa seperti bom waktu. Sopir-sopir mulai berbisik bahwa malam besar akan tiba. Pedagang menggulung tenda mereka lebih awal. Sebagian warga bahkan memilih tidak keluar rumah sama sekali. Nanang memperhatikan semuanya dari kejauhan, berdiri di antara bayangan kontainer dan suara rintik hujan. Semua bergerak sesuai rencana, dua singa besar itu kini benar-benar siap saling menerkam tanpa ampun. Nanang menatap terminal lama yang sudah tidak digunakan, tempat yang kelak akan ia jadikan medan eksekusi. Ia merasakan angin malam menerpa wajahnya, dingin dan tajam. Saat mereka sibuk saling bunuh, gumamnya perlahan, di saat itulah aku menusukkan belati terakhir. Malam itu, dengan hujan sebagai saksi, Nanang melangkah pergi, membawa rencana yang semakin gelap. Kerusuhan sudah dimulai, dan ia, bayangan yang tak terlihat, adalah pemantik utama dari semuanya. Malam itu terminal Pulau Gebang terasa seperti neraka yang menahan napas. Angin berhembus membawa aroma logam, aspal basah, dan ketegangan yang menggantung berat. Di dua sudut berbeda dari terminal,
kelompok Jali dan kelompok Darmadi sudah berkumpul dengan senjata seadanya, rantai, tongkat besi, golok yang baru diasah. Sorot mata mereka liar, terisi oleh cerita-cerita provokasi yang sebenarnya ditanam oleh Nanang. Tidak ada yang tahu bahwa perang ini bukan dimulai oleh lawan mereka, melainkan oleh seorang pemuda yang dulu mereka hancurkan hidupnya. Jali berdiri paling depan, wajahnya keras seperti batu dan penuh kemarahan. "Malam ini kita kasih pelajaran ke Darmadi," teriaknya, membuat moral pasukannya membumbung. Di sisi lain, Darmadi juga melakukan hal yang sama, mengumpulkan anak buahnya di bawah flyover kecil yang remang. "Jali sudah mulai duluan, kita habisi mereka, jangan ada yang mundur," pekikannya menggema, membuat anggotanya yang mabuk adrenalin menjerit siap perang. Keduanya sudah buta, tak bisa melihat bahwa mereka sedang digiring menuju jurang. Di balik truk-truk parkir yang menutup sebagian jalan, Nanang mengamati kedua kubu itu seperti seorang maestro yang menunggu orkestra kekacauan mulai memainkan nada pertama. Jantungnya berdetak kencang, bukan karena takut, tetapi karena akhirnya langkah besar dalam rencana balas dendamnya hampir terwujud. Ia menggenggam sebuah pipa besi yang ringan tapi kuat, senjata yang tak akan meninggalkan jejak khas kelompok manapun. Malam ini ia bukan lagi bayangan. Ia adalah badai. Pertempuran dimulai dengan teriakan yang membelah udara. Satu anak buah Jali melompat lebih dulu, melempar besi ke arah kelompok Darmadi. Tanpa pikir panjang, preman-preman Darmadi langsung menyerang balik. Kedua kelompok bertabrakan dalam hujan tinju, teriakan, dan suara besi beradu. Terminal yang biasanya dipenuhi suara mesin bas kini dipenuhi dentuman kekerasan yang tak kenal ampun. Para pedagang yang nekat bertahan hanya bisa bersembunyi ketakutan di balik pintu kios. Nanang bergerak di tengah kekacauan itu seperti seorang pembunuh yang menari. Ia memukul dua preman Darmadi dari belakang, lalu memutar tubuh memukul preman Jali yang mencoba menyergapnya. Tidak ada yang menyadari ia bukan bagian dari kelompok manapun, karena di tengah perang membabi buta seperti ini, semua orang hanyalah bayangan musuh. Setiap pukulan Nanang terukur, setiap serangan diarahkan agar kedua kelompok itu semakin yakin bahwa lawan merekalah yang melakukan kekejaman tersebut. Dalam kekacauan itu, Nanang melihat momen emas. Ia menyeret satu preman Jali yang sudah sekarat ke pinggir bas, lalu membisikkannya dengan suara penuh provokasi, "Itu Darmadi yang nyuruh, dialah yang mau habisin kalian semua." Preman itu percaya dan menjerit menyebut nama Darmadi sebelum akhirnya pingsan. Jeritan itu terdengar oleh beberapa preman Jali yang langsung semakin brutal menyerang. Nanang kemudian melakukan hal serupa pada preman dari kubu Darmadi. Dua kubu semakin yakin pemimpin lawanlah yang memerintahkan serangan licik itu. Perang yang awalnya sekadar saling serang berubah menjadi pengejaran berdarah. Jali mengamuk, menendang siapapun yang menghalangi jalannya, ingin mencapai Darmadi untuk menghabisinya. Di sisi lain, Darmadi mengeluarkan goloknya, matanya merah seperti orang kesurupan. Mereka berdua kini benar-benar hanya menginginkan satu hal, membunuh lawan mereka sendiri. Dan Nanang, ia terus mengatur jalur pertempuran agar secara perlahan kedua pemimpin itu bergerak menuju terminal lama, tempat eksekusi yang telah ia pilih. Di tengah gemuruh pertarungan itu, hujan turun lebih deras, seperti ingin memadamkan api kebencian yang merajalela. Tapi sudah terlambat. Nanang tersenyum samar saat melihat Jali dan Darmadi berlari saling mengejar menuju bangunan kosong terminal lama, diikuti oleh beberapa anak buah yang tersisa. "Ini dia," gumamnya, "malam ketika dua iblis itu saling bunuh, sebelum aku menghabisi keduanya." Dengan langkah mantap, ia menyusul ke arah kegelapan itu. Babak final makin dekat. Terminal lama Pulau Gebang berdiri seperti raksasa mati di tengah kegelapan. Lampu-lampu tua yang masih menggantung berayun tertiup angin, memancarkan cahaya kuning yang bergetar dan patah-patah. Ruangan luas itu kosong seperti perut monster yang menunggu mangsa. Disinilah Nanang ingin semuanya berakhir, tempat yang sunyi, tersembunyi, dan penuh memori kelam ketika kelompok preman dulu menguasai setiap sudutnya. Malam ini, terminal tua itu kembali menjadi saksi pertumpahan darah. Jali menerobos masuk lebih dulu, tubuhnya basah kuyup oleh hujan, wajahnya merah oleh amarah. "Darmadi, keluar lo kalau memang laki!" teriaknya hingga gema suara itu memantul di seluruh dinding terminal. Tak lama kemudian, suara langkah berat terdengar dari pintu samping. Darmadi muncul dengan golok terhunus, napasnya memburu, pakaian robek karena pertempuran sebelumnya. "Gue di sini, Jali. Dan malam ini, satu dari kita nggak bakal keluar hidup-hidup."
Keduanya saling bertatapan seperti dua binatang buas yang terluka. Sisa-sisa anak buah mereka berdiri di belakang masing-masing pemimpin, jumlahnya tinggal sedikit setelah bentrokan brutal di luar. Wajah-wajah ketakutan bercampur dengan loyalitas terdesak. Mereka tidak tahu bahwa semua ini hanyalah permainan besar Nanang, bahwa mereka sudah menjadi boneka dari rencana balas dendam yang jauh lebih gelap. Saat kedua kubu saling menerjang, suara benturan besi memenuhi ruang kosong terminal. Jali mengayunkan rantai besi dengan brutal, sementara Darmadi membalas dengan golok yang berkilat di bawah cahaya redup. Mereka saling pukul tanpa ampun, darah memercik ke lantai, teriakan memenuhi setiap sudut bangunan. Pertempuran itu begitu liar sehingga mereka tak menyadari bahwa seseorang mengawasi dari atas balkon tua yang berdebu. Nanang berdiri di sana, tubuhnya tersembunyi dalam bayangan, matanya tajam memperhatikan setiap gerakan. Ia menunggu momen ketika kedua pemimpin itu cukup lemah, cukup terkuras, sehingga satu pukulan terakhir dapat menghabisi keduanya. Tangannya menggenggam gagang besi panjang, bukan sekadar senjata, melainkan simbol keputusan yang ia simpan bertahun-tahun sejak keluarganya dihancurkan, sejak ia tumbuh dengan kebencian yang membara. Darmadi berhasil menebas pundak Jali, membuat preman itu terhuyung dan berlutut. Tapi tak lama kemudian, Jali membalas dengan memukul wajah Darmadi menggunakan ujung rantai, membuatnya tersungkur ke tumpukan bangku rusak. Keduanya kini sama-sama berdarah, hampir kehilangan tenaga. Anak buah mereka pun mulai tumbang satu persatu, tidak sanggup melanjutkan pertarungan yang sudah melewati batas manusia. Melihat keduanya hampir rubuh, Nanang akhirnya melangkah turun dari balkon dengan tenang. Suara langkahnya bergema, perlahan tapi pasti, membuat semua yang masih sadar menoleh. Jali dan Darmadi memaksakan diri berdiri, bingung, mencoba mengenali sosok yang berjalan mendekat itu. Bayangan hitamnya memanjang, dan ketika ia keluar dari kegelapan, raut wajahnya terlihat jelas, wajah seseorang yang pernah menjadi korban mereka bertahun-tahun lalu. "Gue udah nunggu malam ini lama banget," suara Nanang terdengar rendah, penuh kepastian, membuat Jali dan Darmadi membatu. "Dulu kalian hancurin hidup gue. Sekarang, giliran gue yang ngabisin kalian." Kata-kata itu membuat suhu ruangan terasa turun drastis. Terminal lama seperti ikut menahan napas. Dan di tengah keheningan mencekam itu, Nanang mengangkat besinya tinggi-tinggi, siap mengakhiri babak kelam yang sudah lama menuntut balas. Keheningan terminal lama pecah saat Nanang melangkah semakin dekat. Hujan yang merembes lewat lubang-lubang atap menetes pelan, menciptakan suara gemericik yang mengiringi langkahnya seperti lonceng kematian. Jali dan Darmadi berdiri terpincang, tubuh mereka gemetar antara marah, takut, dan tak percaya. Mereka mungkin telah menghadapi puluhan musuh dalam hidup mereka, tapi tak pernah sekalipun mereka melihat tatapan setajam mata Nanang, mata seseorang yang tidak datang untuk menantang, tapi untuk mengeksekusi. Jali mencoba menegakkan tubuhnya, menatap Nanang dengan amarah yang memudar menjadi kegelisahan. "Lu siapa sebenarnya? Hah? Berani-beraninya lu ikut campur urusan dua raja terminal?" teriaknya, meski suaranya bergetar. Darmadi, yang berdiri di sisi lain sambil menahan pendarahan di dadanya, memicingkan mata. Seperti kilatan petir, ia mulai menyadari sesuatu. "Mukanya, gue pernah lihat bocah ini, dulu," gumamnya lirih. Percikan ingatan mulai muncul, ingatan yang ingin ia kubur sejak lama. Nanang berhenti tepat di antara dua pemimpin itu. Tatapannya tak beralih sedikit pun saat ia berkata, "Dulu kalian datang ke rumah gue, ngeroyok bokap gue cuma gara-gara dia nolak bayar uang keamanan. Kalian bakar rumah gue, bunuh semuanya, sementara gue cuma bisa lari sambil nyeret adik gue yang sekarat." Suaranya rendah, tapi setiap kata menghujam seperti belati. Jali dan Darmadi saling pandang, dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka benar-benar terlihat seperti dua pria yang ketakutan. "Bocah itu," Jali bergumam pelan, tapi belum sempat ia melanjutkan, Nanang melompat maju dengan kecepatan yang membuat seluruh ruangan tersentak. Besi di tangannya menghantam rahang Jali dengan keras, membuat lelaki itu terjerembab menghantam lantai. Beberapa giginya terpental, darah memancar dari mulutnya. Anak buah Jali yang tersisa mencoba mendekat, namun Nanang menendang mereka mundur tanpa ampun. Darmadi mengangkat goloknya, mencoba menyerang Nanang dengan teriakan panik. Namun Nanang menghindar dengan gesit, seperti bayangan yang menari di antara cahaya redup. Ia memutar tubuh, menghantam siku Darmadi dengan besinya, membuat senjata itu terlepas dan jatuh bergemerincing. Darmadi berlutut,
Memegangi tangannya yang patah, mulutnya mengumpat dalam derak napas putus-putus. Untuk pertama kalinya, pemimpin kejam itu terlihat rapuh. Jali, yang berusaha bangkit sambil merintih, mencoba menyerang dari belakang. Tapi Nanang sudah memperkirakannya. Ia berputar, menendang lutut Jali hingga terdengar bunyi patahan yang begitu jelas. Jali jatuh menjerit, tubuhnya bergetar menahan rasa sakit. "Lu pikir gue bakal mati waktu kalian bakar rumah itu?" gumam Nanang sambil mencengkeram kerah Jali. "Tapi ternyata, gue hidup. Dan gue tumbuh buat nyari kalian." Nanang melepaskan Jali lalu melangkah menuju Darmadi. Tanpa ragu, ia menghantamkan besinya ke dada pria itu, membuat napas Darmadi tercekik dan tubuhnya jatuh menghantam lantai. Mata Darmadi melebar, seperti mencari udara terakhirnya, sementara Nanang menunduk perlahan. "Kalian berdua bikin hidup gue berakhir. Jadi gue bikin hidup kalian berdua selesai malam ini." Suaranya datar, tanpa amarah, justru itulah yang paling menakutkan. Ketika Jali dan Darmadi tergeletak berdarah-darah, nyaris tak sadarkan diri, Nanang berdiri di tengah mereka. Cahaya lampu redup terminal lama memantulkan wajahnya yang keras dan tak bergerak. Ia mengangkat besinya sekali lagi, pukulan terakhir, penutup babak panjang penuh luka. Di luar, hujan turun lebih deras seolah langit pun ikut menangis, karena dua raja terminal siap menerima takdir terakhir mereka. Hening menyelimuti terminal lama setelah teriakan Jali dan Darmadi mereda menjadi erangan lemah. Hujan di luar terdengar seperti ribuan jarum kecil yang menusuk atap seng berkarat. Dalam cahaya temaram, Nanang berdiri tepat di antara dua sosok yang dulu menguasai Pulau Gebang dengan tangan besi. Kini mereka tergeletak tak berdaya, tubuh penuh luka, wajah dipenuhi darah dan keputusasaan. Seolah waktu berhenti menunggu apa yang akan dilakukan Nanang selanjutnya. Jali mencoba merangkak menjauh, meski lututnya patah, tubuhnya bergetar hebat. "Nang, dengar, gue nggak tahu waktu itu." Suaranya pecah, tak lagi terdengar seperti pemimpin garang yang pernah menakuti seluruh terminal. Ia mengangkat tangannya yang berlumur darah, memohon, "Gue cuma nurut perintah, bukan gue yang mulai, jangan bunuh gue." Kata-kata itu menggantung, membuat ruangan terasa semakin dingin. Di sisi lain, Darmadi masih mencoba bernapas meski paru-parunya terasa seperti terbakar. Ia menatap Nanang dengan mata setengah terbuka, suaranya hampir tak terdengar. Kalau lo mau balas dendam, balaslah ke gua, tapi anak buah gua, jangan." Bahkan di ujung hidupnya, ia masih berusaha menjadi pemimpin. Tapi bagi Nanang, semua itu hanya terdengar seperti kebohongan kosong dari lelaki yang dulu tidak pernah memberi belas kasihan pada korban-korbannya. Nanang berdiri tanpa bergerak selama beberapa detik, membiarkan kedua orang itu merasakan ketakutan yang pernah ia rasakan waktu kecil. "Waktu itu," katanya perlahan, "gue juga mohon, gue juga nangis. Adik gue teriak-teriak minta tolong, tapi lu berdua cuma ketawa." Suaranya tidak meninggi, namun dinginnya menusuk lebih dalam dari besi yang ia genggam. Jali dan Darmadi menunduk, menyadari bahwa ini bukan lagi soal dendam, ini tentang keadilan yang menagih utang. Tanpa peringatan, Nanang melangkah ke arah Jali terlebih dahulu. Ia mengayunkan besi panjang itu tepat ke bahu Jali, menghancurkan tulangnya. Jali menjerit sekeras-kerasnya, suaranya menggema panjang di ruangan kosong itu. Nanang menunduk, menatap wajah Jali dari dekat. "Lu yang nyuruh mereka bakar rumah gue, itu suara lu yang gue ingat. Sekarang, lu bayar." Dan dengan satu pukulan keras ke kepala, jeritan Jali terputus. Tubuhnya jatuh limbung, tak bergerak lagi. Darmadi mencoba menyeret tubuhnya mundur, nafasnya megap-megap. "Nanang, jangan, gue masih bisa tebus kesalahan gue," katanya dengan suara pecah. Namun Nanang hanya berjalan tenang mendekati pria itu. Nggak ada yang bisa ditebus dari masa lalu. Ia mengangkat besi itu sekali lagi. Darmadi mengangkat tangan mencoba menangkis, tapi terlambat. Pukulan Nanang menghantam dadanya, membuat lelaki itu terdorong ke belakang dan menghantam dinding terminal sampai darah muncrat dari mulutnya. Darmadi terengah-engah, mata mulai kehilangan fokus. Nanang berjongkok di sampingnya, menatapnya terakhir kali. "Lo mati bukan karena dendam," ucap Nanang lirih, "tapi karena lo berdua terlalu lama ngerasa diri paling berkuasa. Malam ini, Pulau Gebang bebas dari kalian." Dengan gerakan tenang, ia memberikan pukulan terakhir, mengakhiri hidup Darmadi, pemimpin yang dulu ditakuti banyak orang. Setelah keduanya tumbang, Nanang berdiri di tengah ruangan luas itu.
Hujan terus turun, angin merayap masuk dari celah-celah. Retak tembok, tidak ada sorak kemenangan, tidak ada tepuk tangan. Hanya keheningan dingin setelah keadilan ditegakkan oleh tangan seorang pemuda yang kehilangan segalanya. Nanang menatap jasad dua raja gelap terminal itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bagian masa lalunya telah selesai. Namun jauh di lubuk hati, ia tahu perjalanan belum usai. Terminal Pulau Gebang akan berubah, dan ia akan memastikan perubahan itu terjadi. Hujan perlahan mereda, menyisakan tetes air yang jatuh menetes dari atap terminal lama. Bau logam darah bercampur dengan udara dingin malam, menciptakan suasana yang menyesakkan. Nanang berdiri menatap kedua mayat itu sangat lama, seolah ia masih mencoba memastikan bahwa mimpi buruk di masa kecilnya benar-benar telah berakhir. Namun di balik ketenangannya, ada kekosongan yang menyeruak perlahan, menembus dinding dendam yang selama ini menopang hidupnya. Ia menunduk, meletakkan besi panjang yang sejak tadi menggenggam nyawanya. Suara denting besi bertemu lantai begitu keras sehingga membuat jantungnya ikut bergetar. Untuk sesaat, Nanang merasa aneh, seolah tubuhnya ringan tapi hatinya berat. Dendam memang terbalas, tetapi luka lama tidak langsung hilang begitu saja. Ia justru merasakan ruang hampa di dalam dirinya, ruang yang selama bertahun-tahun hanya terisi oleh bayang-bayang keluarga yang hilang. Dari balik pintu terminal lama, beberapa pedagang dan sopir yang sebelumnya bersembunyi mulai muncul perlahan. Mereka menggigil ketakutan ketika melihat tubuh Jali dan Darmadi terbaring tak bernyawa. Beberapa di antara mereka langsung berlutut, menangis lega, seolah beban bertahun-tahun terangkat dari pundak mereka. Akhirnya selesai juga, bisik seorang sopir tua yang dulu sering dipalak habis-habisan. Namun tatapan mereka semua mengarah pada satu sosok, Nanang. Beberapa dari mereka mendekat, ragu-ragu namun penuh rasa hormat. "Bang, siapapun lo, terima kasih," kata seorang pemuda pengamen dengan suara bergetar. Puluhan tahun, terminal ini dikuasain mereka. Banyak orang susah gara-gara mereka. Ia berhenti, menatap Nanang seolah melihat penyelamat. Tapi Nanang hanya menoleh perlahan, tanpa senyum, tanpa kata-kata. Hatinya tidak sedang mencari pujian, ia hanya ingin kedamaian, walau ia sendiri belum tahu seperti apa bentuk kedamaian itu. Namun harapan mereka bahwa semuanya akan aman mulai terguncang ketika dari kejauhan terdengar sirene polisi mendekat. Cahaya merah biru mulai menari-nari di dinding terminal. Orang-orang di situ langsung cemas. "Bang, ayo pergi. Polisi pasti bakal ngangka lu yang bunuh mereka," seru seorang pedagang. Nanang menatap cahaya itu, ia tahu ini akan datang. Dua pemimpin preman mati tentu akan menarik perhatian besar. Tapi Nanang tidak berlari. Ia berdiri diam. "Bukan saatnya gue kabur," gumamnya. Ia mengingat pesan Bang Seta, orang yang dulu menyelamatkannya. "Balas dendam itu penting, Nang. Tapi hidup lebih penting. Jangan bikin dirimu hilang juga." Kata-kata itu menghantam batinnya. Ia sadar bahwa kalau ia kabur, ia justru akan terus hidup dalam bayang-bayang buronan dan kekerasan. Terminal sudah ia bebaskan. Sekarang ia harus membebaskan dirinya sendiri dari masa lalu. Saat polisi akhirnya memasuki terminal lama, mereka kaget melihat kondisi mengenaskan itu. Beberapa petugas segera mengarahkan senjata ke arah Nanang. "Angkat tangan, jangan bergerak," teriak salah satu polisi. Nanang memejamkan mata sejenak, lalu perlahan mengangkat tangan tanpa perlawanan. Orang-orang di sekitar berteriak, mencoba menjelaskan bahwa Nanang menyelamatkan mereka, tetapi polisi tetap menjalankan prosedur. Nanang tidak melawan. Dalam dirinya, ia justru merasakan kelegaan, seolah menyerahkan diri adalah bagian dari penutup luka lamanya. Ketika borgol mengunci pergelangan tangannya, Nanang menatap terminal itu sekali terakhir. Terminal yang dulu dipenuhi bayang hitam kini terasa lebih terang, lebih tenang. Dalam hati ia berbisik, "Kalau keluarga gue bisa lihat ini, mereka pasti bangga." Dan saat ia dibawa masuk ke mobil polisi, hujan berhenti sepenuhnya, meninggalkan terminal Pulau Gebang yang untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, benar-benar damai. Sel dingin itu menyambut Nanang dengan sunyi yang menusuk. Bau karat, lembab, dan debu menempel di udara. Di dalam ruang sempit yang hanya diterangi lampu redup, ia duduk bersandar pada tembok kasar, menatap lantai tanpa ekspresi. Sudah berjam-jam ia berada di sana, namun waktu terasa berjalan lambat, seperti menunggu keputusan takdir yang menggantung di atas kepalanya. Untuk orang lain, ini mungkin awal kehancuran. Namun bagi Nanang,
Jeruji ini terasa seperti ruang perenungan setelah badai panjang yang ia biarkan berkecamuk di dalam dirinya selama bertahun-tahun. Di luar sel, terdengar suara langkah-langkah keras. Dua polisi berdiskusi dengan nada tegang, sesekali menatap ke arahnya. Mereka bingung, tidak percaya seorang pemuda biasa mampu menjatuhkan dua raja preman yang selama ini tak pernah tersentuh hukum. "Gila, yang mati itu bukan orang sembarangan," ujar salah satu polisi. "Kalau ini bocah pelakunya, dia bisa kena hukuman berat." Nanang mendengar semuanya, tetapi ia tetap diam. Bukan takut, hanya sudah letih melawan. Beberapa saat kemudian, seorang penyidik masuk ke sel membawa map tebal. Wajahnya tegas tapi tidak kasar, sorot matanya mengamati Nanang bukan seperti penjahat, melainkan misteri. "Kamu Nanang?" "Iya," tanyanya sambil duduk di bangku besi kecil. "Saya dengar banyak saksi bilang kamu menyelamatkan mereka dari tirani Jali dan Darmadi." Penyidik itu membuka map dan melanjutkan, "Tapi tetap saja, dua orang tewas. Situasinya rumit." Nanang mendongak, menatap penyidik itu untuk pertama kalinya. Suaranya tenang, jauh dari agresif. "Saya cuma melakukan apa yang harus dilakukan. Kalau saya nggak bertindak, lebih banyak orang bakal mati." Penyidik terdiam. Kata-kata itu tak terdengar sombong, justru jujur dan pahit. Penyidik itu melihat lebih dalam pada Nanang, seorang pemuda yang terlihat jauh lebih tua daripada usianya karena beban dendam yang ia pikul sejak kecil. Tak lama kemudian, seorang petugas lain berlari masuk dengan wajah tegang. "Pak, ada perwakilan warga Pulau Gebang di depan. Mereka minta ketemu Nanang." Penyidik itu mengerutkan dahi. "Berapa orang?" "Banyak, Pak, puluhan. Mereka bawa surat tanda tangan massa." Penyidik menahan napas. Jarang sekali masyarakat datang berbondong-bondong membela seseorang yang ditahan karena kasus pembunuhan. Ini bukan kasus biasa. Penyidik itu membawa Nanang keluar sel untuk bertemu dengan mereka di ruang tunggu kantor polisi. Begitu Nanang muncul, ruangan itu langsung menjadi senyap sebelum akhirnya pecah oleh suara haru. Beberapa sopir bus, pedagang, ibu-ibu, bahkan pengamen yang sempat menemuinya di terminal, langsung berdiri menghampiri. "Bang Nanang gak salah. Dia nyelamatin kami," teriak seorang pedagang sambil menangis. "Kalau bukan dia, kami masih diinjek-injek preman itu," seru seorang sopir dengan suara lantang. Nanang berdiri terpaku. Ia tidak pernah meminta ini. Ia tidak pernah mengharapkan dukungan, apalagi dianggap pahlawan. Tapi melihat wajah-wajah itu, orang-orang kecil yang dulu puluhan kali ditindas Jali dan Darmadi, membuat hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya sejak ia membalaskan dendam keluarga, ia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Ia merasa berarti. Tidak sebagai pembalas dendam, tapi sebagai seseorang yang telah membawa perubahan. Penyidik menatap kerumunan itu, menghela napas panjang. "Kami perlu waktu untuk menyelidiki ini dengan adil," ujarnya. Lantang. "Dan saya janji, kasus ini akan ditangani secara jujur, tanpa ada yang dikorbankan." Kerumunan warga setuju dengan sorak setengah lega. Nanang menunduk pelan, merasakan kehangatan tak terduga mengalir di dadanya. Untuk pertama kalinya, dunia tidak sepenuhnya gelap baginya. Namun ia tahu, ini belum berakhir. Masih ada dua babak terakhir yang akan menentukan masa depannya. Malam itu, setelah kerumunan warga perlahan bubar, kantor polisi kembali sunyi. Nanang dipindahkan ke ruang isolasi sementara, bukan untuk menghukumnya, tapi demi keselamatannya. Terlalu banyak mata yang kini memperhatikan kasus ini, termasuk pihak-pihak yang tidak menginginkan kebenaran terungkap. Di dalam ruang itu, Nanang duduk di bangku kayu, memandangi bayangannya sendiri di kaca buram. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasakan sesuatu yang ia sangka sudah mati dalam dirinya, ketakutan. Bukan takut di penjara, tapi takut masa lalunya kembali mengejarnya. Penyidik yang menanganinya, Pak Rendra, mengetuk pintu dan masuk dengan ekspresi serius. "Nanang, saya baru dapat laporan," ucapnya pelan. Ternyata ada tersangka lain yang ikut terlibat dalam kejadian malam itu. Seseorang yang identitasnya masih belum jelas, tapi saksi melihat orang tersebut kabur setelah Jali tumbang. Nanang terdiam, namun jantungnya langsung berdegup lebih cepat. Ia tahu benar siapa yang dimaksud, sosok misterius yang sempat membantu di detik terakhir sebelum Jali tewas. Sosok yang seakan muncul dari kegelapan. "Kalau orang itu tertangkap," lanjut Rendra, "posisi kamu bisa makin berat atau justru semakin ringan. Tergantung siapa dia dan apa motifnya."
Nanang mengalihkan pandangan. Ia tidak bisa memberitahu semuanya. Ada bagian dari dirinya yang masih diselimuti bayang-bayang masa lalu, termasuk seseorang yang pernah bersumpah akan membantunya menuntaskan dendam. Ia pikir orang itu sudah lama mati. Namun kejadian malam itu membuktikan sebaliknya, masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Tiba-tiba pintu terbuka dengan suara keras. Seorang polisi muda masuk tergesa-gesa. "Pak, baru saja terjadi penyerangan di luar kantor. Ada 2 orang tak dikenal mencoba memaksa masuk lewat pagar belakang." Rendra langsung berdiri. "Siapa mereka?" Polisi itu terengah-engah. "Belum tahu, Pak, tapi kemungkinan besar ada kaitannya dengan kasus Nanang." Seketika udara di ruangan itu menjadi lebih berat. Nanang memejamkan mata, menyadari bahwa pertempuran belum selesai, bahkan mungkin baru dimulai. Rendra menatap Nanang dengan pandangan tajam. "Kamu harus jujur sama saya. Siapa saja yang terlibat dalam konflik ini? Saya bisa lindungi kamu, tapi hanya kalau kamu bicara." Nanang menggenggam tangannya erat. Ada banyak hal yang ingin ia ceritakan, tetapi semuanya terasa seperti membuka pintu ke masa kelam yang selama ini ia simpan rapat-rapat. "Saya nggak bisa," jawabnya lirih. "Belum saatnya." Rendra menghela napas panjang, kecewa tapi tidak memaksa. Di luar ruangan, suara sirene dan teriakan polisi masih terdengar. Kantor itu kini dijaga ketat, seolah-olah Nanang adalah kunci dari sebuah perang yang jauh lebih besar dari sekadar konflik preman. Nanang berdiri dan berjalan mendekati jendela kecil berterali besi. Ia melihat langit malam Jakarta yang kusam, namun di balik awan gelap itu ia merasa seakan ada badai besar yang sedang bersiap menggulungnya. Dan ia tahu persis, badai itu bukan hanya soal dirinya, tapi juga tentang orang-orang yang ia sayangi. Di tengah keheningan, napas Nanang mulai bergetar. Ia teringat ucapan almarhum ayahnya, kalimat yang dulu ia anggap hanya pesan kosong. Anak laki-laki harus berani, bukan hanya ketika bertarung, tapi ketika jujur pada dirinya sendiri. Dan malam itu, kalimat itu menghantamnya lebih keras dari pukulan manapun. Selama ini, ia hanya berlari dan berlari, melawan dunia, melawan preman, melawan bayangannya sendiri. Tapi ia tidak pernah benar-benar menghadapi kebenaran di balik dendamnya. Ketika ia membuka mata lagi, keputusan itu telah bulat. Ia menatap Pak Rendra sambil berkata pelan namun tegas, "Pak, kalau Bapak janji akan lindungi orang-orang Pulau Gebang, saya akan cerita semuanya." Rendra terdiam, menatap pemuda itu dengan campuran kaget dan lega. "Oke, Nanang, kita mulai dari awal. Ceritakan siapa sebenarnya yang ada di balik semua ini." Dan tepat pada saat itu, untuk pertama kalinya, kisah kelam masa lalu yang selama ini tersembunyi mulai bergerak naik ke permukaan, membuka jalan menuju babak terakhir yang akan menentukan segalanya. Ruang interogasi kembali diterangi lampu kuning redup ketika Nanang duduk di seberang Pak Rendra. Udara terasa tebal, seperti menunggu ledakan yang sudah lama tertahan. Rendra menyalakan perekam suara di atas meja. "Baik, Nanang, mulai dari awal. Siapa yang ikut terlibat dalam tragedi malam itu selain Jali?" Nanang menarik napas panjang, seolah ia sedang membuka pintu yang sudah berkarat setelah bertahun-tahun terkunci. "Ada seseorang yang dulu menolong keluarga saya waktu kecil, tapi saya pikir dia sudah mati," ucapnya perlahan. "Namanya, Surya." Nama itu membuat Rendra mengangkat alis. "Surya, maksudnya Surya yang dulu terlibat konflik besar di Tanah Merdeka tahun 2008. Nanang mengangguk. "Dia mentor pertama saya, orang yang mengajari saya bertahan hidup setelah keluarga saya dihancurkan Jali dan Darmadi. Tapi dia hilang, atau, saya pikir dia hilang." Suaranya bergetar, dan malam itu, dia muncul lagi. Hanya untuk hilang dalam gelap setelah membantu saya menjatuhkan Jali. Rendra membuka map tua, membaca cepat beberapa catatan, dan wajahnya menegang. "Kalau benar itu Surya, berarti kamu bukan hanya terlibat konflik preman biasa, Nanang. Ini jauh lebih besar." Rendra menjelaskan bahwa Surya pernah menjadi target operasi gelap karena mengetahui rahasia jaringan kriminal yang lebih luas, rahasia yang bahkan Jali dan Darmadi hanya kaki kecilnya. "Kalau dia muncul lagi," kata Rendra, "itu berarti ada pihak-pihak kuat yang sedang bergerak. Mereka tidak ingin identitas dan aktivitas mereka dibuka." Nanang merasakan darahnya berhenti mengalir sejenak. Jadi selama ini, dendamnya hanya puncak dari gunung es. Ada sesuatu yang jauh lebih kelam di bawah permukaan. Tiba-tiba terdengar dentuman keras dari luar ruang interogasi. Keduanya refleks berdiri.
Seorang polisi berlari masuk. "Pak, kami menemukan seseorang yang pingsan di pagar belakang. Tubuhnya penuh luka, dan dia membawa pisau yang berlumuran darah." Rendra langsung keluar diikuti Nanang. Di halaman belakang kantor polisi, di bawah sorot lampu putih, terbaring seorang lelaki berambut panjang, tubuhnya kurus namun penuh otot, dan wajahnya dipenuhi bekas luka lama. 5. Nanang terbelalak. "Surya!" teriaknya tanpa sadar. Polisi menahan Nanang agar tidak mendekat, namun lelaki itu tiba-tiba membuka matanya yang sayu, memaksakan diri tersenyum kecil. "Nang, kau akhirnya tumbuh jadi laki-laki." Suaranya pecah, lemah, seperti seseorang yang sudah berlari terlalu jauh. Polisi mengangkat tubuhnya ke tandu. Surya menggenggam lengan Nanang dengan sisa tenaga. "Mereka sudah tahu kau hidup, dan tahu kau berhasil jatuhkan Jali, mereka akan datang." Rendra ikut mendekat. "Siapa yang dimaksud, mereka, Surya?" Lelaki itu hanya menggeleng pelan. "Yang kalian sebut bayangan, yang kau kira hanya mitos. Nang, mereka yang memerintah dari balik gelap, yang pakai Jali dan Darmadi sebagai anjing, mereka tidak akan tinggal diam." Surya batuk keras, darah mengalir dari bibirnya. Nanang meraih tangannya, hatinya hancur menyaksikan satu-satunya sosok yang pernah menyelamatkannya kini sekarat di depan. Mata, sebelum tandu dibawa masuk ke ambulans, Surya menatap Nanang sekali lagi, tatapan yang seolah membawa beban bertahun-tahun. "Maaf, aku nggak ada ketika keluargamu dibantai, tapi sekarang, kau harus selesaikan yang aku mulai. Bukan demi balas dendam, tapi demi semua orang yang masih hidup." Kata-kata itu menggema di kepala Nanang, menghentak seperti palu godam yang memecahkan belenggu terakhir dalam dirinya. Kata, "bukan demi balas dendam," itu membuatnya tersentak, seakan menyadarkan bahwa perjalanannya telah berubah arah tanpa ia sadari. Ketika ambulans melaju pergi, membawa Surya entah menuju penyelamatan atau akhir hidupnya, Nanang berdiri mematung. Rendra mendekat dengan wajah serius. "Nanang, kalau apa yang Surya bilang benar, berarti pertempuranmu belum selesai. Justru baru dimulai." Angin malam berhembus, dingin dan tajam. Untuk pertama kalinya, Nanang menyadari bahwa misi hidupnya tidak lagi sekadar menuntut balas. Kini ia harus menghadapi musuh yang bahkan tidak memiliki wajah. Dan langkah menuju pembantaian terakhir yang akan mengakhiri semua ketidakadilan itu mulai terbuka perlahan, mengantar Nanang menuju takdir yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Pagi itu, terminal Pulau Gebang tampak berbeda dari biasanya. Bukan karena kesibukan atau hiruk-pikuk para sopir, tetapi karena atmosfer mencekam yang menyelimutinya. Para pedagang menutup lapak lebih cepat, seakan tahu badai besar akan datang. Di kejauhan, Nanang tiba dengan wajah penuh tekad. Setelah semalaman merenung, sambil menunggu kabar Surya yang masih kritis, ia akhirnya memahami pesan terakhir dari sosok yang sudah dianggapnya ayah kedua itu. Pertempuran ini bukan lagi tentang dendam lama, ini tentang menghentikan rantai kekerasan yang hampir menghancurkan semua orang, termasuk warga yang tak pernah bersalah. Nanang berdiri tepat di tengah terminal, di titik di mana dulu Jali dan Darmadi sering mengatur pungutan liar. Tempat itu kini sunyi, hanya ada bekas gosokan ban dan jejak darah yang sudah mengering. Ia mengepalkan tangan. "Hari ini, semuanya selesai," gumamnya. Tak lama kemudian, dari ujung terminal, muncul sekelompok orang berpakaian serba hitam. Wajah mereka tidak asing, beberapa adalah sisa-sisa anak buah Darmadi yang masih hidup, tapi di belakang mereka berdiri dua sosok asing, tinggi besar, dengan ekspresi dingin yang tidak menunjukkan emosi. Mereka bukan preman biasa. Salah satu dari mereka mendekat dan berkata dengan suara berat, "Nanang, kami mendapat perintah langsung dari atasan. Kamu diminta menyerah. Kalau tidak, kamu tahu konsekuensinya." Nanang memandang tajam. "Atasan? Atasan mana lagi? Jali sudah mati. Darmadi kabur entah kemana." Sosok itu tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. "Jali dan Darmadi hanya pion. Yang kami ikuti jauh lebih besar. Dan kematian mereka membuat atasan sangat tidak senang." Suasana seketika menjadi lebih tegang. Para pedagang yang masih tersisa langsung lari bersembunyi di balik kios, takut kalau baku hantam besar akan pecah lagi seperti malam-malam sebelumnya. Nanang berdiri tegap, tubuhnya sudah siap meski jumlah mereka jauh lebih banyak. "Kalau mau ambil terminal ini, kalian harus lewat mayat gue dulu," katanya tegas. Dalam hitungan detik, salah satu orang hitam itu memberi isyarat tangan. Seketika 4 orang maju serempak, menyerang tanpa ragu. Nanang menghindar, menangkis,
dan membalas dengan gerakan yang lebih bertenaga dari sebelumnya, seakan amarah dan rasa kehilangan berubah menjadi kekuatan baru di dalam dirinya. Pertarungan berlangsung brutal. Nanang dijatuhkan, bangkit lagi, mematahkan salah satu lengan lawannya, lalu menghindar dari serangan pisau yang hampir mengenai lehernya. Namun yang paling berbahaya bukanlah jumlah mereka, melainkan dua sosok asing yang sejak awal hanya diam, mengamati. Ketika anak buah lain mulai tumbang satu persatu, salah satu dari mereka akhirnya maju. Gerakannya cepat, terlalu cepat untuk ukuran manusia biasa. Nanang bahkan tidak sempat menghindar ketika pukulan keras menghantam dadanya dan membuatnya terlempar beberapa meter. Nanang terbatuk, darah mengalir dari sudut bibirnya. Ia mencoba berdiri, lututnya bergetar. Sosok itu mendekat, langkahnya pelan namun penuh ancaman. Kami diberi pesan, jangan bunuh kamu dulu. Atasan ingin melihatmu hancur, pelan-pelan. Napas Nanang tersengal. Kata-kata itu membuatnya semakin yakin, ada kekuatan besar yang selama ini bersembunyi di balik layar, jauh lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Tetapi justru karena itu, ia tidak boleh mundur. Terminal ini bukan hanya tempat kenangannya, ini simbol harapan bagi banyak orang yang hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Saat pukulan berikutnya hampir mendarat, Nanang memutar badannya dan menendang keras ke arah lutut lawannya. Suara retak terdengar, sosok itu terhuyung. Mengambil kesempatan, Nanang menyerang bertubi-tubi, memukul dada, rahang, hingga akhirnya tubuh besar itu tumbang ke lantai beton. Lawan terakhir yang besar mencoba maju, tapi melihat semua anak buahnya tumbang, ia justru berhenti. Menatap Nanang lama, lalu mundur perlahan. Pertempuran ini belum selesai, katanya datar. Atasan akan datang sendiri. Tak lama kemudian, iring-iringan mobil hitam terlihat di ujung terminal. Mesin meraung pelan, seakan membawa sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada Jali dan Darmadi. Warga yang mengintip dari jauh langsung tercekat. Nanang menatap kedatangan itu tanpa gentar. Ayo, bisiknya pada dirinya sendiri. Gue hadapi semuanya. Di tengah debu yang terangkat dan sinar matahari yang jatuh miring ke aspal, langkah Nanang makin mantap. Ia tahu satu hal, babak terakhir semakin dekat. Dan kali ini, dia tidak akan berhenti sampai seluruh bayangan yang selama ini menguasai terminal itu lenyap untuk selamanya.